Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Nah, di kali ini kita masuk ke KD baru yaitu KD 4 mengenai teorema rangkaian listrik arus searah. Nah, dengan ini ada subbab yaitu subbab energi dan daya listrik. Nah, kita masuk mengenai yang pertama yaitu energi listrik. Apa itu energi listrik? Kita sudah belajar jika energi adalah kemampuan yang tersimpan pada benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, salah satu energi yang sekarang sangat menjadi tumpuan adalah energi listrik. Hal ini karena energi listrik mudah untuk dibangkitkan, dialirkan, dan diubah menjadi bentuk energi-energi lainnya seperti panas, gerak, maupun yang lain. Nah, definisi sendiri dari energi listrik adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan pada beda potensial. Nah, dapat dirumuskan menjadi W sama dengan Q kali V, di mana Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb dan V adalah tegangan listrik atau beda potensial dengan satuan volt, dan W adalah energi listrik sendiri dengan satuan joule. Dari rumus tadi, W sama dengan Q kali V itu dapat kita turunkan atau menjadi bentuk rumus-rumus lain. Nah, karena tadi Q itu adalah muatan listrik, nah itu dapat kita jabarkan, kita sederhanakan menjadi Q sama dengan I kali T, sehingga nilai W dengan Q yang diubah dapat menghasilkan rumus yaitu V kali I kali T. Nah, di sini ada simbol V dan I. Nah, di sini kita juga dapat menerapkan hukum Ohm, memindahkan atau menjabarkan rumus dari hukum Ohm dengan menjabarkan nilai rumus V atau rumus I. Bila kita menjabarkan rumus V dari hukum Ohm yaitu dengan rumus V sama dengan I kali R, maka energi dapat kita rumuskan menjadi I kuadrat kali R kali T. Nah, atau dapat kita singkat dengan I-rad. Nah, yang pertama tadi W sama dengan V kali I kali T, kita dapat mengingatnya dengan rumus Fitt. Nah, untuk penerapan hukum Ohm yang kedua pada arus, kuat arus, yaitu I sama dengan V per R. Nah, di mana untuk mencari energi listrik memperoleh hasil rumus singkat yaitu V kuadrat per R kali T. Nah, di sini ada keterangan di mana W adalah energi listrik dengan satuan joule dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R hambatan listrik satuannya ohm, T adalah waktu, memiliki satuan detik atau sekon, dan V adalah tegangan listrik memiliki satuan volt. Nah, energi yang tadinya dirumuskan dengan VIT atau kita singkat untuk memudahkan menghafal menjadi Fitt, memiliki nilai energi listrik. Nilai-nilai tersebut ditentukan oleh besarnya tegangan, kuat arus, dan selang waktu. Nah, dari sini kesetaraan kalor dengan energi listrik. Nah, di mana energi listrik dan kalor itu setara, yang merubahnya hanyalah simbol dan rumus-rumusnya. Di mana bila kalor memiliki simbol Q atau dijabarkan menjadi MC delta T, sedangkan untuk energi listrik kita simbolkan dengan W. Nah, kita jabarkan lagi menjadi P kali T atau daya dikalikan dengan waktu. Dari situ
kita jabarkan lagi menjadi fit atau V kali I kali T, menjadi sederhana lagi menjadi irit atau I kuadrat kali R kali T, dan bentuknya yang terakhir yaitu V kuadrat per R kali T. Nah, dimana dengan Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah perubahan suhu zat bila itu adalah persamaan ideal untuk pemanas listrik. Nah, di sini adalah contoh-contoh perubahan energi listrik menjadi energi-energi lain. Jadi energi listrik berubah menjadi panas atau kalor, dicontohkan seperti setrika atau magicom. Lalu energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak, yaitu contohnya seperti kipas angin. Lalu energi listrik menjadi cahaya seperti lampu, energi listrik menjadi bunyi seperti speaker, dan masihlah banyak lagi energi listrik untuk berubah menjadi energi-energi lainnya. Nah, kita dapat menyelesaikan salah satu contoh pada soal ini dengan contoh yaitu sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Berapa energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa tegangan yang diperlukan adalah 240 volt dengan waktu 1 menit. Dari 1 menit ini kita rubah satuannya menjadi detik atau sekon, yaitu menjadi 60 detik, dan memiliki hambatan 24 ohm. Maka berapa energi yang dibutuhkan? Itu kita dari soal yang telah diketahui dapat kita ambil rumus singkat, yaitu W sama dengan V kuadrat per R kali T, di mana V sudah ada, R ada, dan T sudah ada. V kuadratnya adalah 240 kuadrat dibagi R-nya adalah 24 dan T-nya adalah 60. Maka nilainya atau besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut adalah 144.000 Joule. Nah, dari sini disederhanakan lagi menjadi bentuk energi listrik yaitu 144 kilojoule. Oke, lanjut ke daya listrik, yaitu daya adalah banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu. Nah, dari sini disebut daya listrik atau disimbolkan dengan P. Nah, seperti halnya dengan energi listrik, daya listrik memiliki rumus yaitu P sama dengan W per T atau energi per waktu. Nah, dari sini W sudah ditetapkan memiliki dapat kita jabarkan menjadi rumus V kali I kali T. Seperti halnya materi tadi, W menjadi VIT dibagi dengan T untuk mencari daya, maka karena ada sama-sama T menjadi daya, menjadi kita ringkas menjadi V kali I, di mana W adalah energi listrik, T adalah waktu dengan T satuannya sekon, dan P adalah daya listrik satuannya joule per sekon atau satuannya watt. Ya, dari sini juga dapat kita jabarkan lagi bentuk rumus dari daya listrik. Dari yang tadinya P sama dengan V kali I dengan rumus atau hukum Ohm, kita dapat turunkan bila diketahui sebuah tegangannya, yaitu maka kita dapat turunkan rumus menjadi V sama dengan I kali R. Dari V-nya itu kita turunkan I kali R, maka hasil rumusnya adalah I kali R kali I. Maka menjadi bentuk sederhana adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Lalu bila kita sederhanakan bentuk I-nya yaitu V per R, maka di sini dari bentuk P kali dari bentuk V kali I menjadi V kali V per R, maka menjadi P sama dengan V kuadrat per R. Nah, pada sebuah lampu biasanya tertuliskan
11 watt 220 volt. Nah, bagaimana apa makna dari tulisan tersebut? Nah, maknanya adalah lampu tersebut dapat menyala dengan baik bila dihubungkan dengan tegangan listrik yaitu 220 volt sesuai dengan tulisan tersebut. Lalu lampu tersebut memiliki atau memakan daya sebesar 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Nah, dengan adanya tegangan dan daya, maka kita akan tahu berapa hambatan lampu tersebut dengan rumus V kuadrat per P, yaitu 220 kali 220 per 11 sama dengan 44.000 ohm atau 4,4 kilo ohm. Nah, bila lampu tersebut dihubungkan dengan tegangan 110 volt, berapa daya listrik yang dihubungkan? Nah, dari tulisan tersebut kan tertuliskan bahwa lampu tersebut 11 watt dan 220 watt untuk tegangan kerjanya. Nah, bila tegangan yang dibutuhkan adalah 110 watt, maka berapa dayanya? Kita cari pada contoh seperti berikut ini. Nah, dari contoh ini ada sebuah lampu 60 watt dengan tegangan 220 volt. Nah, bila tegangan yang dibutuhkan adalah 110 watt, maka berapa daya yang dibutuhkan? Dari rumus tadi, P sama dengan V kuadrat per R, maka memiliki persamaan atau P1 adalah P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat, di mana P1 adalah daya yang tertuliskan pada lampu, P1 adalah tegangan yang tertuliskan juga, lalu untuk yang P2 adalah daya yang dibutuhkan apabila P2 adalah tegangan kerjanya yaitu 110 volt. Maka dapat kita cari dengan 60 per P2 sama dengan 220 per 110 kuadrat. Nah, dari sini kita balik menjadi P2 sama dengan 110 per 220 di kuadrat dikali 60. Kenapa kita balik? Karena di sini kita membalik bentuk rumusnya, sehingga kita harus juga menjabarkannya dengan cara membalik ini. Nah, di sini dapat kita cari menjadi 1/4 kali 60. Maka daya untuk tegangan 110 volt, maka lampu memiliki daya 15 watt. Nah, apakah hubungan satuan energi dan daya? Nah, dalam satuan sistem internasional atau satuan SI, daya listrik dinyatakan dengan satuan watt. Nah, W sama dengan P kali T. Di sini ada sebuah tabel satuan. Dari tabel daya, jika daya dengan memiliki waktu dengan satuan detik, maka energi akan memiliki satuan joule. Nah, bila daya memiliki satuan jam, maka energi tersebut akan memiliki satuan watt jam atau disingkat dengan WJ, atau untuk bahasa Inggrisnya yaitu watt horse atau WH. Nah, di mana 1000 WH atau watt horse sama dengan 1 kWj atau kWh. Nah, 1 watt horse sama dengan 1 watt dikali dengan 3600 detik sama dengan 3600 joule. Nah, kita selesaikan contoh soal berikut ini, yaitu ada sebuah contoh soal. Sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangan 110 volt. Jika
Untuk penerangan mereka menggunakan lampu 90 watt 220 volt, maka hitunglah biaya untuk 3 buah lampu dalam sebulan jika 3 lampu tersebut digunakan selama 6 jam per harinya dengan biaya Rp100 per kWh-nya. Di sini kita harus ingat ada pemakaian 1 bulan selama setiap harinya 6 jam. Oke, di sini mari kita selesaikan. Langkah pertamanya yaitu kita menentukan berapa wattnya, berapa watt lampu dengan persamaan tersebut, yaitu P2 sama V2 per V1 kuadrat kali dengan P1. 110 per 220 kuadrat dikali 90 watt atau dikali dengan daya lampu tersebut yang tertuliskan, maka daya lampu tersebut adalah 22,5 watt. Nah, daya sudah tertemukan, maka kita tinggal cari energi setiap penggunaan selama 1 bulannya, yaitu W sama dengan P kali T, dimana sebelumnya adalah 3 lampu dengan dayanya tadi 22,5, maka di sini kita kalikan 3 terlebih dahulu. 3 dikali dengan 22,5 watt dikali 30 hari, jangan lupa dikali dengan 6 jam satu harinya, maka mendapatkan hasil 12.150 watt hours, atau dapat disederhanakan menjadi bentuk 12,5 kilowatt hours. Nah, maka berapa biayanya untuk satuan per kWh-nya jika Rp100? Maka 12,15 kWh dikalikan dengan Rp100 per kWh-nya. Jadi biaya untuk 3 buah lampu dengan daya 22,5 watt selama penggunaan 6 jam per hari selama 1 bulan adalah membutuhkan atau menghabiskan biaya Rp1.215. Nah, dari video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, semoga bermanfaat, dibaca dengan teliti dan pelajari materi-materi yang sudah ada. Oke, silahkan pada video kali ini teman-teman bisa catat poin-poinnya, rumus-rumusnya yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Setelah itu silahkan dikumpulkan di e-learning siswa masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Maka dari itu saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.